Halo semua, selamat datang di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar tentang cryptocurrency. Oke, di video kali ini, di kesempatan kali ini, gue mau update sedikit ya tentang Bitcoin. Di video kemarin, ingat kita masih dalam rising wedge ini, tapi kalau kita zoom lebih dekat di time frame 4 jam ini, kita lihat seperti analisa kemarin ya, Bitcoin masih konsolidasi di area ini. Nah, kita lihat barusan ada rejection lagi ya. Kita lihat uh, mau naik Bitcoin tapi nggak kuat ya. Dia kembali turun lagi. Sepertinya memang resistance 59.800 ini memang menjadi salah satu resisten kunci ya. Karena memang beberapa kali terjadi rejection gitu ya. Dan sekarang kita mau coba tembus lagi juga berkali-kali gagal gitu ya. Sepertinya ini masih butuh waktu bagi Bitcoin untuk bisa menembus resistance ini. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, ini ada skenario yang cukup menarik juga. Di time frame 1 jam ini kita bisa melihat Bitcoin sebenarnya breakout ya. Sebenarnya dia breakout. Ini ada pola descending triangle. Symmetrical triangle seperti ini. Dan kita lihat ini jelas-jelas breakout ya. Ini ada breakout. Cuma karena memang ketahan resistance ini, jadi dia nggak bisa pump ya. Ini kalau sebenarnya kalau dari symmetrical triangle ini kita lihat target price-nya harusnya di 61,3 ya. Tapi dia mengalami rejection dan kita lihat mungkin dia akan retest resistance ini balik menjadi support di 58.800. Mungkin dia akan balik ke sini dulu ya, konsolidasi, mungkin dia bisa akan breakout kembali ke atas, dan mungkin kali ini beneran bisa breakout. Itu skenario yang pertama. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi di time frame 4 jam kembali lagi tadi ini, sebenarnya kita melihat ini juga ada pertanda-pertanda turun, yaitu di RSI ini ya. RSI ini ada bearish divergence ya. Jadi candle ini kita mengalami harga naik dari sini ke sini, tapi di RSI-nya kita malah turun ya. Ini namanya bearish divergence sebenarnya. Jadi ini bearish divergence-nya cukup sinyal yang cukup kuat ya, karena ini terjadi di time frame 4 jam ya. Jadi menurut gua ini nggak bisa diremehin. Menurut gua karena ada bearish divergence ini, meskipun ini MACD-nya masih golden cross ke atas, tapi ini gue lihat nih tipis ya. Ini crossnya itu tipis gitu, jadi bukan yang gede, dan bahkan kita lihat ini kayaknya bisa gagal cross ini ya. Dia malah kayak mau turun lagi ke sini gitu. Nah, kita lihat karena ada bearish divergence ini, menurut gua harga Bitcoin bisa turun kembali gitu ya. Mungkin dia akan kembali lagi retest di support yang udah gua gambar ini di 57.600 ini, atau bahkan konsolidasi sebentar, retest yang support yang ini, baru kita akan naik lagi. Karena gue lihat di ini bearish divergence ini benar-benar menunda ya, istilahnya menunda kenaikan harga Bitcoin. Gue nggak bilang Bitcoin bakal crash turun, nggak, karena ingat kita masih punya banyak support di 57.600, 55k ini juga benar-benar kuat ya, karena ini lower support kita ini benar-benar kuat. Dan sebenarnya masih ada satu lagi support kita di kurang lebih di sini ya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada support beberapa kali, ini support, ini resistance, ini support, ini resistance, ini beberapa kali konsolidasi di sini ya. Jadi ini support yang cukup kuat juga menurut gua ya. Area ini area support ini. Ini area support 57.600 sampai 57.100. Ini area support. Ini support box lah istilahnya ya. Jadi kalau
Bitcoinnya ini rejection di sini, mungkin dia akan konsolidasi di sini dan akan naik. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ambil support, mungkin bisa di area support ini 57.600 sampai 57.100, kira-kira di situ support areanya ya. Tapi gue tetap menyarankan teman-teman untuk ambil short di sini ya, karena gimana pun juga ini market bullish. Jangan ambil short lah, karena ini sangat resiko. Siapa tahu bearish divergence ini diabaikan ya, Bitcoin ya breakout aja gitu ya. Kadang-kadang di cryptocurrency ya bisa seperti itu. Cuma kalau kita mau main aman ya kita jaring di support kita ini aja ya. Kira-kira untuk Bitcoin seperti itu. Mungkin kita lanjut ke Ethereum. Nah, di Ethereum ini baru gua bahas kali ini ya. Di video ini kita lihat Ethereum di skala daily. Kita gambar tren yang sedang terjadi di Ethereum ini apa sih? Kalau menurut gua, ini menurut pendapat pribadi gua ya, Ethereum membentuk sama seperti Bitcoin, membentuk pola rising wedge ya. Dia bentuknya malah seperti apa ini? Seperti toa gitu ya. Jadi dia membuka ke atas. Kalau Bitcoin kan cenderung sejajar, kalau ini membuka ke atas. Dan Ethereum sekarang sedang menguji all time high ya. Ini menarik sekali. All time high-nya si Ethereum ini kan ada di sini ya. Ini all time high 20.40 kira-kira ya. Nah, ini Ethereum sedang mencoba retest ini. Kalau kemungkinan gagal, kemungkinan dia akan balik dulu ke support ini gitu ya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam. Time frame 4 jam ini kita bisa lihat Ethereum di skala yang lebih teliti lagi. Sebenarnya Ethereum ini berbentuk pola symmetrical triangle juga sama. Kita lihat ini supportnya sama, dan di 4 jam ini Ethereum membentuk symmetrical triangle seperti ini kira-kira. Kita lihat Ethereum mengalami bouncing di dalam symmetrical triangle ini. Bahkan dia berhasil breakout dan retest. Kita lihat di sini ada retest terjadi ya. Retest dan dia bounce ke atas. Ini pertanda yang sangat-sangat bagus buat Ethereum sebenarnya. Teman-teman sempat kemarin tuh sempat ambil long di sini, ini benar-benar bagus di sini ya, di support dia yang di sini. Nah, cuma kemarin gua ambil long tapi nggak dapet, pasangnya di 1800, dia 1807 gitu-gitu doang, jadi nggak dapet. Ya sayang sekali ya. Ini support ya, support yang kuat dari retest sudah terjadi. Menurut gue Ethereum sih all time high ini ya, dia akan breakout ini ya. Ini kemungkinan besar breakout di April ini. Target price daripada symmetrical triangle ini adalah di 22.500 ya, target price-nya. Itu sangat lumayan tinggi ya. Kita lihat kalau kita ukur kenaikannya itu dari sini sampai ke atas itu mau naik sekitar 40% lagi ya, 38, 39, 40%. Ini target yang luar biasa karena memang ini symmetrical triangle yang besar gitu ya. Gue nggak melihat ada divergence di sini, nggak kayak Bitcoin tadi. Di sini harusnya harga yang cukup struktur harga yang cukup bagus, ini cukup sehat gitu ya. Meskipun dia misalnya di sini retest gagal, biasa retest sih gagal dulu ya, gagal dia kemungkinan paling balik ke sini baru dia coba retest lagi di sini. Kalau berhasil benar-benar breakout ya akan segera mencapai target price kita. Kalau kita mau lebih teliti lagi, kita bisa juga ambil Fibonacci.
dari sini ke all time high lalu ke swing low-nya dia. Nah, kurang lebih di sini align juga ya. Di sini align, kita dapat beberapa titik support. Pertama udah pasti di symmetrical triangle kita ini, tapi karena retest udah selesai, mungkin kita bisa, ini posisinya udah berubah, dia retest, mungkin ini misalnya gagal ya, ini misalnya aja gagal. Ini ada dua resistance ini, resistensi all time high-nya dengan resistensi Fibonacci 1988 ini. Ini dua ini menjadi resistance kunci daripada Ethereum, terutama all time high-nya ya. Ini benar-benar matters banget gitu. Kalau misalnya gagal, mungkin dia akan balik ke sini, konsolidasi atau menguji ini sedikit, baru kembali naik gitu ya. Menurut gue sih ini Ethereum benar-benar bullish, benar-benar sehat juga price structure-nya. Menurut gue ini Ethereum sangat-sangat berprospek. Teman-teman yang mau beli di spot trading doang, spot trading itu maksudnya tanpa leverage ya. Kalau kayak misalnya di Indodax itu spot trading, jadi perbandingan 1:1 gitu. Jadi itu aja kalau untuk Ethereum, dia punya support itu di sini dan juga di sini kurang lebih ya. Atau misalnya yang ini kita mau turunin lagi ke sini juga boleh. Fibonacci kita ini ya. Ini Fibonacci kita ini sangat akurat ya. Kita lihat entah kenapa dia pas banget. Ini ada resistance, ini ada support tuh berapa kali ini ya, support, ini jadi resistance berkali-kali, ini resistance berkali-kali gitu ya. Nah, jadi ini titik support yang sangat bagus menurut gua buat tempat ini. Nah, seperti kemarin gua share posisi gua di Binance, belum ada yang dapat ya. Yang tadi Ethereum supportnya di 1885 ya, gue pasang di 1880, dan juga support Ethereum lagi di 1710. Gue udah pasang posisi dua ini. Yang Bitcoin kemarin juga masih belum dapat ya, gue biarin aja, gue nggak naikin posisi, gue nggak pindahin karena yang gue bilang tadi, gue melihat ada divergence di time frame 4 jam. Time frame 4 jam sih bisa menyebabkan harga Bitcoin turun ke 51.100 ini. Makanya gue pasang posisi longnya di 57.100 ya. Kira-kira itu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, boleh di like, di komen, share ke teman-teman. Kita bisa belajar bareng di channel ini. Dukung terus channel ini supaya bisa semakin berkembang dan boleh berguna bagi banyak orang. Thank you semua. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.